Tiba-tiba, tawa di aula markas itu mati. Semua mata tertuju pada tiga pria berjas mahal yang menghampiri meja pojok tempat Rama dan istri barunya duduk. Mereka datang bukan untuk menghormati, melainkan untuk menjemput. Hanya dengan satu kalimat, "Maafkan saya, Nona Alisa. Kami terlambat." Seketika semua prasangka dan cemoohan yang dialamatkan pada Sersan Rama hancur lebur. Wanita yang ia nikahi di pinggir selokan, yang dihina sebagai gembel oleh rekan-rekan berseragamnya, ternyata adalah pewaris tahta kekayaan dan kekuasaan yang ditolak oleh Rama seumur hidupnya. Bagaimana mungkin seorang prajurit jujur yang melarikan diri dari warisan gelap kini harus berhadapan dengan takdir yang sama, melalui tangan wanita yang paling ia cintai? Saksikan kisah kontroversial Rama yang harus memilih antara cinta yang tulus atau kehormatan yang tak ternoda saat ia dihadapkan pada godaan uang dan kekuasaan tertinggi dari keluarga istrinya sendiri. Nama asliku Rama, Sersan 1 di Batalion Infanteri Jawa Timur. Di mata rekan-rekan, aku adalah cetak biru prajurit sejati, disiplin, lurus, dan berpegang teguh pada sumpah. Tetapi, di balik seragam yang berkarat oleh keringat dan kehormatan, ada kehampaan yang menggerogoti. Aku bukan orang baik, bukan pahlawan, aku hanyalah seorang pelarian. Aku tidak pernah menceritakan pada siapapun bahwa alasan aku memilih dinas militer bukanlah sekadar panggilan negara, melainkan upaya terakhir untuk mencuci nama. Keluarga besarku adalah pemain lama dalam dunia gelap politik dan korupsi skala nasional. Ayahku, sebelum meninggalkan warisan aib dan harta kotor yang tak terhingga. Aku menolak semuanya. Aku kabur ke tempat di mana prinsip, disiplin, dan kehinaan adalah mata uang yang tidak bisa dibeli. Dengan seragam ini, aku merasa aman dari virus kekayaan yang kucemaskan akan melumpuhkan jiwaku. Motivasi intiku adalah untuk membuktikan bahwa hidup yang paling mulia adalah hidup yang bersih, sesederhana apapun itu, dan harga diri tidak pernah bisa ditukar dengan kenyamanan. Pagi itu, di jalan kecil samping pasar, aku melihatnya. Ia duduk di pinggir selokan yang berbau amis, rambut panjangnya kusut tak terawat, dan pakaiannya robek. Orang-orang melihatnya sebagai gembel atau pengemis. Aku melihat dia. Ia bukan meminta-minta, ia hanya ada, dengan tatapan mata yang tak memohon, melainkan menuntut sesuatu. Tatapannya kosong, tetapi di kedalamannya, aku melihat pantulan kekosongan yang sama yang kurasakan setiap kali berdiri sendirian di kamar dinas. Aku mendekat dan menawarkan uang. Ia menolak. Aku menawarkan makanan. Ia menerima dengan senyum yang sangat tipis, seolah bibirnya sudah lupa bagaimana caranya tersenyum. Suaranya, saat ia mengucapkan terima kasih, sangat lembut, melodi yang teredam oleh kesedihan. Sejak hari itu, aku terikat. Aku mencari Tia setiap hari. Kami duduk di bangku reot, berbagi gorengan. Aku bicara tentang barak, tentang disiplin, tentang sumpah. Ia hanya bicara tentang langit, tentang keheningan, dan sesekali tentang mimpi buruk yang sering mengunjunginya. "Kamu pikir wanita itu bisa menjadi pasangan hidupmu, Rama?" tanya Komandan Rayon Militer, dan Ramil, suatu malam, suaranya mengandung cemooh dan rasa jijik yang terselubung. "Dia hanya akan mencoreng seragammu." Aku berdiri tegak. "Pak, saya hanya tahu bahwa di mata hukum dan Tuhan, dia adalah manusia. Dan di mata saya, dia adalah satu-satunya yang melihat saya tanpa melihat strip di lengan baju saya. Dia melihat saya sebagai Rama, bukan Sersan 1. Keputusanku untuk berani menantang otoritas atas nama wanita lusuh itu menyebar cepat. Cemoohan dari rekan-rekan meningkat. "Gil, Serda Dimas bilang, Rama pacaran sama sampah. Karirmu akan mentok, MA. Masa depanmu akan hancur." Mereka tidak mengerti. Masa depan yang kutakuti adalah masa depan yang penuh kekayaan dan kemunafikan, masa depan yang telah kutinggalkan. Rama yang sekarang, yang berjuang demi Tia, adalah Rama yang sedang berusaha menebus masa lalu kelamnya sendiri. Aku tahu aku harus mengunci pilihanku. Beberapa hari kemudian, di tempat pertama kali kami bertemu, di pinggir selokan berbau itu, aku berlutut. Hanya dengan cincin perak sederhana, aku menatap mata Tia yang bergetar. "Tia," ucapku, "aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, selain seragam butut ini dan kehormatanku. Maukah kamu menikah denganku?" Dia menangis.
Bukan tangisan bahagia, melainkan tangisan ketakutan yang mendalam. Kamu yakin, Rama? Aku menyembunyikan terlalu banyak hal. Aku bukan hanya gembel biasa. Aku bukan siapa-siapa. Aku memeluknya. Tepat. Itu yang kubutuhkan. Seseorang yang bukan siapa-siapa. Aku sudah terlalu lelah dengan dunia yang penuh nama besar. Kami menikah secara sederhana di rumah Pak RT. Tanpa pesta, tanpa kemewahan, hanya sumpah yang kusimpan dalam hati, aku tidak akan menjual kehormatanku demi kemewahan apapun. Tidak lagi. Di malam pernikahan, Tia menatapku dengan tatapan serius yang menusuk. Maafkan aku, Rama. Aku belum bisa jujur sepenuhnya. Tapi saat waktunya tiba, kamu akan tahu siapa aku. Dan itu akan mengguncang segala hal yang kamu yakini tentang kejujuran. Setelah pernikahan, tekanan di markas menjadi tak tertahankan. Setiap mata adalah hakim, setiap bisikan adalah kutukan. Kamu memalukan korps, kata salah satu atasan, menyiratkan bahwa aku telah mengkhianati nilai-nilai militer. Bahkan foto Tia dan aku saat berboncengan naik motor butut disebarkan diam-diam, menjadikannya bahan tawa di grup pesan batalion. Kami tinggal di kontrakan kecil, berdinding papan kayu lapis yang reot. Atap sengnya bocor setiap hujan. Tetapi bagiku, tempat itu adalah benteng. Tia, yang kini menjadi istriku, menjelma menjadi sosok yang rajin. Ia mencuci seragamku dengan tangannya sendiri, membuat sarapan sederhana. Namun, kesedihan yang terpendam di matanya tidak pernah hilang. Ia sering termenung di beranda, memandangi langit dengan tatapan yang seolah mencari pintu keluar dari masa lalu yang tak terlihat. Aku kangen langit masa lalu, katanya suatu malam, membuatku semakin yakin bahwa kehidupannya sebelum di jalanan adalah kehidupan yang luas dan tak terjangkau, mungkin sebuah penjara emas. Aku memilih untuk tidak mendesaknya, membiarkan misteri itu perlahan mencair dengan sendirinya. Kemudian undangan reuni batalion datang. Dan Ramil memaksaku hadir, sebuah undangan yang jelas-jelas bernada ejekan. Dia ingin seluruh batalion melihat gembel yang kunikahi, untuk mempertegas kegagalanku. Alisa awalnya menolak, ia merasa malu. Aku membelikannya gamis biru langit yang sederhana. Saat ia memakainya, ia tampak anggun, seolah-olah pakaian lusuh itu hanyalah debu yang kini telah dibersihkan. Keanggunannya adalah kebenaran yang tidak bisa ditutupi oleh kemiskinan buatan. Hari acara, aula markas penuh dengan prajurit berwibawa dan istri-istri mereka yang bergelimang perhiasan. Saat kami melangkah masuk, tawa-tawa seketika terhenti, digantikan oleh keheningan yang mematikan. Bisikan-bisikan menghakimi menyambut kami, menuduhku mencoreng kehormatan kesatuan. Wah, Rama beneran bawa pemulung itu? Karirnya pasti mentok di sersan 1, tidak akan pernah naik pangkat, terdengar bisikan dari sepasang sersan di sudut. Aku hanya bisa menggenggam tangan Tia, dadaku bergemuruh. Tiba-tiba, di tengah sambutan komandan brigade, 3 orang pria bersetelan jas hitam mahal berjalan terburu-buru masuk. Langkah mereka terarah, bukan ke meja kehormatan, melainkan ke arah meja kami yang terpojok. Pria yang memimpin, dengan wajah khawatir, berhenti tepat di hadapan Tia. Ia membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan yang hanya diberikan kepada figur penting. Maafkan saya, Nona Alisa. Kami terlambat menemukan Anda, ucapnya dengan nada lega yang tercampur rasa takut. Aku terkesiap. Nona Alisa? Tia, istriku, berdiri. Keanggunannya kini bukan hanya tersirat, melainkan meledak menjadi aura otoritas yang dingin. Senyumnya tenang, matanya menembus seolah ia sedang mengendalikan seluruh ruangan, bukan sebaliknya. Tidak apa-apa, Arya. Kamu masih tepat waktu, jawabnya, suaranya kini lebih tegas, tak ada lagi getar keraguan seperti saat diselokan. Seluruh ruangan membisu. Komandan brigade, yang turun dari panggung, tampak kebingungan, namun saat melihat pria bersetelan jas itu, wajahnya berubah tegang. Pak Arya, ada apa gerangan? Pria itu tersenyum sopan. Kami hanya menjemput adik saya. Ia sudah terlalu lama menghilang, Tuan Komandan. Tia kembali menggenggam tanganku. Rama, maafkan aku. Namaku bukan Tia. Namaku Alisah Arya Ningsih. Aku putri bungsu dari keluarga Arya Ningsih Group,
pemilik perusahaan konstruksi dan pertambangan terbesar di Asia Tenggara. Dunia Rama, yang dibangun di atas prinsip keras dan penolakan terhadap kekayaan, seketika hancur berkeping-keping. Mereka yang menertawakanku kini ternganga dalam kebisuan, wajah mereka pucat pasi. Gembel yang mereka hina adalah pewaris tahta kekayaan yang tak terbayangkan. Alisah mendekat. 3 tahun lalu aku kabur. Bukan sekadar menolak perjodohan, Rama, tetapi aku menolak cara keluarga kami berbisnis. Aku ingin hidup yang bersih, yang hanya bisa kudapatkan saat aku tidak memiliki apa-apa. Dia telah menguji Rama. Dia telah menguji hatinya, melihat apakah seorang pria akan mencintainya sebagai manusia, atau sebagai label kekayaan. Rama telah lulus, tetapi pertanyaan baru kini muncul, dan ini adalah pertanyaan yang jauh lebih berat. Bisakah cinta yang lahir di selokan bertahan di tengah intrik dan kekuasaan para konglomerat? Kebenaran yang terungkap malam itu terasa seperti pengkhianatan yang tak terhindarkan. Bukan karena Alisah telah berbohong, tetapi karena dunia yang Rama larikan kini datang mengejarnya melalui wanita yang paling ia cintai. 2 hari setelah pengungkapan yang menghebohkan, kami terbang ke Jakarta untuk bertemu keluarga Alisah. Perjalanannya terasa seperti transisi dari realita ke mimpi buruk. Dari motor butut ke mobil limousine yang dikawal. Di dalam mobil, Rama hanya diam. Rasa rendah diri itu menusuk. Aku bukan takut padanya, aku takut diriku sendiri tidak cukup berharga untuk berdiri di sampingnya. Aku khawatir ia akan menyesali pilihannya. Justru karena aku tahu siapa kamu, aku ingin tetap bersamamu, bisik Alisah, seolah membaca ketakutanku yang tersembunyi. Hanya kamu yang mencintaiku tanpa label. Setibanya di rumah keluarga Arya Ningsih, yang lebih menyerupai museum kekaisaran daripada rumah, aku berdiri kaku. Adiman Arya Ningsih, ayah Alisah, menyambutku dengan tatapan menusuk dan dingin. Dia adalah pria yang tidak peduli dengan perasaan, hanya dengan nilai dan reputasi. Berani juga kamu mengambil putri keluarga kami tanpa izin, Sersan, katanya, nadanya datar tetapi penuh ancaman. Alisah membela. Ayah, jangan salahkan Rama. Aku yang memilih jalan ini. Aku yang memilih menikahinya. Ibunya menyusul, wanita anggun yang diselimuti kemewahan yang menyesakkan. Kamu menyia-nyiakan hidupmu demi prajurit rendahan, ucapnya kepada Alisah. Kata, rendahan, itu menghantamku. Itu bukan hanya penghinaan, tetapi penegasan bahwa kehormatanku, seragamku, dan semua yang aku perjuangkan, tidak bernilai apa-apa di mata mereka. Selama 3 hari kami tinggal di sana, aku merasa seperti tontonan yang memalukan bagi para pelayan dan tamu-tamu keluarga. Aku adalah kesalahan yang harus diperbaiki. Pada malam ketiga, Adiman, dengan ketenangan seorang diktator, menjatuhkan ultimatumnya. Rama, katanya, menatapku lurus, tanpa emosi. Kami sudah diskusikan ini. Kami akan memberimu rumah di kawasan elit, modal usaha, mobil mewah, dan dana pensiun seumur hidup. Tapi kamu harus mundur dari TNI dan tinggalkan Alisah. Tanganku mengepal di bawah meja. Ini adalah pengujian paling kejam. Ini adalah virus kekayaan yang kutakuti, datang melalui pintu belakang, berbalut cinta. Tawaran ini adalah cerminan dari warisan gelap yang Rama larikan. Menerimanya sama saja dengan kembali ke masa lalu yang ingin kuhapus. Apa maksud ayah? Seru Alisah. Kami ingin menyelamatkan reputasi keluarga. Selama dia bersamamu, nama Arya Ningsih dipertaruhkan. Kamu tahu itu, balas Adiman tenang. Aku berdiri, nadaku rendah, tetapi tegas, seperti dentingan lonceng bahaya di markas. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menerima tawaran itu. Alisah menatapku dengan mata memohon. Rama, jangan gegabah. Aku mencintaimu, Alisah, kataku, menatapnya, bukan orang tuanya. Tapi aku juga punya prinsip. Aku tidak menikahimu untuk menjadi kaya. Aku menikahimu karena kamu, manusia yang kucintai. Saya tidak akan menjual kehormatan saya dengan harga berapapun. Lalu aku berbalik dan pergi. Aku tinggalkan kemewahan yang tak pernah kusentuh. Yang paling menyakitkan, aku tinggalkan Alisah di belakang, sendirian di istana yang ia benci. Aku kembali ke kontrakan kayu kecil, sendirian, dengan hati yang hampa.
Aku melakukan apa yang menurutku paling benar, memilih kehormatan. Tetapi keraguan itu menghantam. Apakah kehormatan pribadi lebih berharga daripada kebahagiaan wanita yang aku cintai? 3 hari aku tidak mengangkat telepon Alisah. Aku sibuk di markas, mencari perlindungan di balik rutinitas yang kaku. Aku takut dia akan memilih keluarganya. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan kontrakan. Pintu diketuk. Saat kubuka, Alisah berdiri di sana. Ia membawa koper kecil, mengenakan gamis sederhana yang kubelikan. Wajahnya lelah. Aku sudah lepaskan semuanya, Rama, katanya, suaranya bergetar. Sahamku, warisanku, bahkan nama belakangku. Aku bukan Alisah Arya Ningsih lagi. Aku istrimu. Aku sudah pilih jalan hidupku, Rama. Izinkan aku jadi ibu dari anak-anakmu di rumah ini. Air mataku jatuh. Kali ini, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada cinta yang dipilih di atas segalanya, bahkan di atas akal sehat dan kekayaan. Aku memeluknya erat, menyadari bahwa kontroversi terbesar bukanlah statusnya, melainkan keputusan yang ia ambil, memilih hidup sulit demi kejujuran hati. Hidup sederhana Alisah dan Rama di kontrakan kecil, meskipun penuh cinta, terasa seperti hukuman bagi sebagian orang. Alisah, mantan pewaris, kini mencuci baju dinas dengan tangan dan menyapu lantai kayu reot. Ia belajar beradaptasi, berjuang, dan mencoba membangun hidup baru. Namun, bisikan-bisikan tetangga tetap ada, lihat, putri konglomerat sekarang ngelap meja warung. Aktingnya bagus sekali. Ini pasti cuma drama biar lebih viral. Alisah hanya tersenyum. Ia tahu, cemoohan adalah harga yang harus dibayar untuk kemerdekaan. Mereka boleh bicara apa saja, bisiknya suatu malam, menempelkan kepalanya di pundakku. Tapi hanya kamu yang tahu siapa aku sebenarnya. Ujian sebenarnya datang 3 bulan kemudian, saat ibuku di desa sebelah jatuh sakit parah dan membutuhkan biaya rumah sakit yang besar. Aku panik, mengajukan pinjaman di kesatuan yang prosesnya lambat. Dalam keputusasaan, untuk pertama kalinya aku menanyakan hal yang sangat kurangi. Syah, kamu masih simpan tabungan, kan? Walaupun sedikit. Alisah menunduk, matanya berkaca-kaca. Rama, aku sudah lepaskan semuanya. Semua rekening, semua akses ke perusahaan. Aku benar-benar mulai dari nol bersamamu. Aku tidak punya apa-apa. Hatiku terasa ditusuk. Jadi, kami benar-benar tidak punya apa-apa. Fakta kontroversial yang menyakitkan adalah, Alisah bisa saja menyelamatkan ibuku dengan satu panggilan telepon, tetapi harga dari panggilan itu adalah jiwanya. Kami memilih kehormatan, tetapi kehormatan itu kini mengancam kehidupan orang yang kucintai. Sebagai suami, aku merasa gagal. Keesokan harinya, saat aku pulang dinas, Alisah tidak ada. Aku mencari, dan akhirnya menemukannya di sudut trotoar pasar. Ia duduk, menggelar lapak kecil berisi jilbab dan bros murah. Sa, kamu ngapain di sini? Tanyaku. Ia tersenyum, matanya penuh air mata perjuangan. Jualan, Rama. Aku pinjam modal dari Bu Ati biar bisa bantu biaya ibu kamu. Di tempat itu juga, air mataku tumpah. Itu adalah bentuk cinta paling nyata, penghinaan terakhir yang ia terima demi menolong keluargaku. Hari-hari berikutnya kami jalani dengan keras. Kami bangun pukul 5 pagi, menyiapkan dagangan. Aku bertugas. Sepulang dinas, aku membantunya membereskan sisa jualan. Orang-orang mulai melihat, cemoohan berubah menjadi anggukan hormat. Namun, hantu masa lalu datang. Saat aku bertugas di luar kota, seorang pria bernama Andra datang. Pria bersih, necis, berjas mahal, tunangan Alisah yang ia tinggalkan 2 minggu sebelum pernikahan. Alisah, aku datang bukan untuk menagih janji, ucap Andra. Aku hanya ingin bertanya. Kamu yakin ini hidup yang kamu pilih? Tinggal di rumah reot, hidup pas-pasan, menunggu suamimu pulang dalam keadaan lelah dan penuh lumpur. Andra adalah manifestasi dari pilihan yang mudah, pilihan yang masuk akal secara finansial. Ia tidak jahat, ia hanya buta oleh kemewahan, dan ia menjadi racun keraguan bagi Alisah. Aku bahagia, Andra, jawab Alisah tegas. Tapi kamu bisa lebih dari ini, desak Andra. Aku bisa membantumu punya butik sendiri.
Aku bisa wujudkan mimpimu, Alisah. Kalau kamu ikut aku. Alisah menolak, tapi benih keraguan telah tertanam. Ia takut dirinya menjadi beban. Malam itu, saat aku menelepon, suaranya berbeda. Aku pulang 2 hari kemudian, menembus hujan deras, dan menemukan Alisah duduk di lantai kontrakan, memeluk koper kecil sambil menangis. Aku nggak pantas buat kamu, Rama, isaknya. Andra datang. Dia menawarkan semua hal yang dulu aku tolak. Dan untuk sesaat, aku ragu. Aku ragu apakah kamu bahagia bersamaku. Aku memeluknya. Dengar, Alisah. Saat aku menikahimu, aku tidak butuh kamu jadi sempurna. Yang aku tahu, kamu adalah wanita yang rela tinggalkan semua demi aku. Itu tak ternilai. Malam itu, kami menangis bersama. Itu bukan tangisan sedih, melainkan tangisan kemenangan. Kami telah melewati ujian kelaparan dan godaan paling pahit, godaan untuk memilih kenyamanan di atas cinta. 2 tahun kemudian, rumah kontrakan kayu kami, meski masih sederhana, telah diisi dengan hasil perjuangan bersama. Lapak jualan Alisah berkembang pesat. Ia tidak lagi di trotoar, melainkan membuka kelas jahit kecil bagi ibu-ibu tetangga, mengubahnya menjadi komunitas wirausaha yang mulai dikenal. Aku nggak nyangka usaha kita bisa sampai ke luar kota, ujar Alisah suatu malam. Aku hanya tersenyum. Aku selalu percaya kamu punya potensi. Dunia hanya butuh waktu untuk melihatnya. Kejutan datang dari Bu Ratna, ketua organisasi perempuan di kabupaten. Ia mengundang Alisah menjadi pembicara dalam pelatihan kewirausahaan. Alisah bercerita tentang ketekunan, tentang keberanian memulai dari nol, dan tentang rasa malu yang harus ditelan. Ia tidak bercerita tentang kekayaan yang pernah ia miliki, melainkan tentang kehormatan yang ia dapatkan kembali. Keberhasilannya menarik perhatian. Beberapa bulan kemudian, kami diundang makan malam oleh bupati setempat. Di meja makan mewah itu, Pak Bupati menawarkan kerja sama kemitraan. Tawaran yang menggiurkan. Namun, di balik tawaran bisnis itu, tersimpan jebakan kontroversial. Kalau Ibu Alisah mau bantu kami nanti di pilkada, kami bisa support penuh segala pengembangan usaha, semua bahan baku, bahkan toko di pusat kota. Aku langsung tahu. Ini bukan lagi soal usaha, ini adalah pintu gerbang menuju politik dan kekuasaan. Ini adalah godaan terakhir dan terbesar, godaan yang tak berbalut uang atau cinta, melainkan pengaruh dan gengsi. Malam itu, sepulang dari acara, aku bicara dengan Alisah. Sah, kamu tahu, kan? Tujuan kita dulu bukan ini. Kita hanya ingin hidup tenang, usaha kecil, rumah sederhana, dan keluarga yang utuh. Alisah mengangguk, tetapi matanya menunjukkan dilema batin. Bukan mengganggu, tapi menggoda, Rama. Bagaimana kalau kesempatan ini memang jalan yang Allah buka? Gimana kalau ini rezeki kita? Untuk pertama kalinya sejak ia kembali, aku merasa kami berada di persimpangan. Kekuatan adalah hal yang sangat sulit ditolak, bahkan oleh hati yang paling jujur. Seminggu kemudian, Alisah mengajakku duduk di warung kopi kecil belakang rumah. Rama, aku sudah pikirkan semuanya, katanya pelan. Aku akan tolak tawaran itu. Kita nggak perlu masuk dunia yang kita nggak pahami. Aku nggak mau kehilangan diriku dan aku nggak mau kehilangan kamu. Air mataku menetes tanpa sadar. Alisah telah membuat pilihan paling sulit. Ia menolak kesempatan untuk menjadi wanita yang paling berpengaruh di kabupaten demi menjaga integritas dan ketenangan batin. Ia menolak kekuasaan, sama seperti aku menolak kekayaan. Itu adalah klimaks dari cerita ini. 2 insan yang menolak dunia demi mempertahankan kemerdekaan hati. Kami berpelukan lama. Tak ada kata-kata. Hanya pelukan 2 insan yang pernah dihina, dicibir, dan digoda oleh segala bentuk kenikmatan dunia, tetapi tetap memilih setia. Alisah mendaftarkan usahanya sebagai koperasi kecil berbasis rumah tangga. Semua modal murni dari penjualan dan tabungan. Ia pernah bilang padaku, lebih baik lambat tapi merdeka daripada cepat tapi dijerat. Istriku yang dulu dipanggil gembel kini berdiri tegak. Ia membuktikan bahwa manusia tidak bisa dinilai dari tampilan luarnya, karena setiap orang menyimpan kisah dan nilai yang mungkin tak bisa dibeli oleh siapapun. Dan aku tetaplah Rama,
sersan satu yang mungkin biasa saja bagi dunia, tetapi yang paling berharga bagi satu wanita. Aku telah berhasil mencuci namaku, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan kehormatan yang tak ternoda. Alisah dan Rama membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang status sosial, melainkan tentang kesetiaan prinsip di tengah badai. Meskipun dihadapkan pada godaan kekayaan tak terbatas, ultimatum pahit dari mertua, hingga godaan kekuasaan politik, pasangan ini tetap memilih hidup sederhana dan merdeka. Pada akhirnya, Rama menemukan pemurnian jiwa yang ia cari di balik seragamnya, dan Alisah menemukan rumah sejati di hati seorang pria yang mencintainya sebagai manusia, bukan sebagai label. Kisah ini menyentuh inti terdalam harga diri manusia, kehormatan tidak bisa dibeli. Alisah rela melepaskan semua kemewahan yang ia miliki demi hidup jujur, dan Rama menolak segala bentuk uang atau pengaruh yang bisa mencoreng prinsip militernya.